Ya, kita lihat dari situasi global dulu ya. Memang kita memasuki era menghadapi situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi krisis 98 kita mengantisipasi dengan reformasi perbankan. Kemudian krisis subprime mortgage 2010 semua negara sudah menyiapkan antisipasi. Nah, sekarang muncul krisis baru yang belum ada presidennya. Diawali dari COVID, seluruh dunia mengalami economic slowdown yang luar biasa, mayoritas mengalami pertumbuhan negatif. Nah, tiba-tiba begitu COVID itu mereda, terjadi inflasi akibat demand yang tiba-tiba melejit. Jadi setelah COVID hilang, itu ada pent-up demand karena masyarakat tadinya tidak bepergian, tidak berbelanja, mereka kemudian melakukan itu setelah COVID turun. Pada saat bersamaan, COVID itu ternyata memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menumpuk tabungan. Ini masyarakat di negara-negara lain. Karena mereka spendingnya berkurang, tetapi pemerintah menggelontorkan begitu banyak program sosial. Seperti yang terjadi di Amerika Serikat. Jadi sepanjang COVID, pemerintah Amerika itu menggelontorkan dana kepada masyarakat sekitar 2-3 triliun US dollar. Bayangkan, 2 hingga 3 kali ukuran ekonomi Indonesia. Dana digelontorkan kepada masyarakat. Yang itu tidak dibelanjakan selama COVID. Sehingga ketika COVID mulai mereda, mereka melakukan excessive buying, excessive travel, dan lain sebagainya. Nah, karena supply produk, supply services itu agak tersendat ketika COVID, maka terjadilah inflasi yang luar biasa. Ini kan sesuatu yang sama sekali tidak pernah dipikirkan oleh siapapun. Bahwa krisis COVID, kemudian ada pent-up demand, kemudian ujungnya bukan deflasi, justru inflasi yang melejit. Ini terjadi di Eropa, juga terjadi di Amerika, dan hampir seluruh dunia. Apalagi diperburuk dengan krisis Ukraine, sehingga energi naik, karena mereka adalah eksportir energi terbesar di kawasan Eropa. Kemudian juga mereka eksportir gandum, salah satu yang terbesar di dunia. Jadi krisis energi, krisis pangan, semua di seluruh dunia butuh energi, butuh pangan, sehingga tidak hanya mereka yang mengalami krisis secara langsung, tapi mereka yang membutuhkan produk-produk itu juga mengalami kendala, hampir di seluruh dunia. Bahkan World Bank mengatakan ada 69 negara yang barangkali mengalami risiko mirip Sri Lanka, karena faktor-faktor ini. Ya, mungkin kita perlu ulas sedikit ya apa yang terjadi di Sri Lanka untuk memotret apa yang terjadi di Indonesia dan di negara-negara lain. Krisis di Sri Lanka itu sebenarnya berawal dari krisis politik, karena tahun 2019 mereka melakukan revisi Undang-Undang Dasar untuk memperkuat power presiden, sehingga legislatif dan lain sebagainya tidak bisa terlalu mengutak-utik otoritasnya, gitu ya. Nah, kemudian setelah itu pemerintah juga melakukan berbagai kebijakan populis. Misalnya untuk menyenangkan masyarakat, pajak dipotong, untuk menyenangkan masyarakat, melarang impor pupuk urea dari luar negeri, mereka menggunakan sources dari dalam negeri, pupuk organik, gitu ya. Untuk menyenangkan masyarakat, mereka membangun proyek-proyek infra yang sebenarnya belum mereka butuhkan. Dan semua itu bersumber dari utang untuk biaya-biaya itu. Nah, kalau tidak ada masalah, ini akan sustainable, bisa jalan gitu ya. Hutang dibayar dengan hutang baru dan seterusnya. Tapi kemudian COVID terjadi, sehingga turisme yang merupakan sumber devisa utama berhenti. Kemudian transfer dari orang-orang Sri Lanka yang tinggal di luar negeri dan bekerja, itu juga merosot drastis. Karena di luar negeri mereka juga mengalami kendala. Nah, ini potret singkat Sri Lanka. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Kita sempat sangat khawatir ketika dulu ada ide untuk merevisi Undang-Undang Dasar 45 gitu ya. Ada ide perpanjangan masa jabatan. Kemudian pada saat yang bersamaan kita begitu banyak proyek-proyek infra yang mahal dibiayai dengan hutang. Kemudian sempat pemerintah mengeluarkan kebijakan pemotongan pajak korporasi dengan alasan untuk meningkatkan daya saing. Nah, ini kan sesuatu yang mirip gitu ya.
Tapi untungnya Indonesia bukan Sri Lanka. Kita cukup bersyukur upaya untuk merevisi Undang-Undang Dasar itu tidak kejadian. Kemudian dalam beberapa hal lain juga ada perkembangan yang cukup menarik gitu ya. Bahkan ketika krisis global ini terjadi, kita itu tertolong oleh sesuatu yang sifatnya luck faktor, faktor keberuntungan. Tetapi faktor keberuntungan ini tidak bisa terlalu diandalkan terus-menerus karena keberuntungan belum tentu ada ketika kita butuhkan. Mungkin saya ingin menjelaskan sedikit ya, faktor keberuntungan apa. Yang pertama, krisis yang terjadi saat ini itu berbeda dengan krisis 98 misalnya. Kalau 98 itu kan hanya kawasan tertentu yang terkena imbas, jadi hanya Indonesia dan beberapa negara di Asia Tenggara, Asia Pasifik. Nah, sehingga investor itu bisa dengan mudah memindahkan asetnya dari Indonesia, mungkin ke Hong Kong, mungkin ke Cina, kebanyakan ke Cina waktu itu, atau ke negara-negara lain, ke India, Vietnam, dan lain sebagainya. Tetapi krisis sekarang ini terjadi di hampir seluruh dunia. Jadi kalau kita berbicara pada saat krisis, investor itu melakukan apa yang dinamakan flight to quality, pindah ke negara yang dianggap berisiko, ke negara-negara yang dianggap aman, maka mereka kebingungan. Mau ditaruh di mana, karena semua mengalami hal yang sama. Ujung-ujungnya, ini yang unik. Ujung-ujungnya ketika kita berbicara flight to quality saat ini, selalu berpindah ke US dollar. Selalu berpindah dari corporate bond ke government bond, dan itu US government bond. Jadi memang Amerika sangat diuntungkan, karena apapun permasalahannya, kendati pun mereka adalah sumber permasalahan, mereka tidak pernah mengalami kesulitan likuiditas, karena mereka mata uang global. Nah, itu luck yang pertama. Luck yang kedua, ini harus hati-hati, karena bisa jadi ini merupakan jebakan. Ketika negara-negara lain terhantam akibat harga komoditas yang naik, Indonesia justru diuntungkan. Tapi kembali, ini temporer sekali. Indonesia diuntungkan karena kita adalah net eksportir komoditi. 40% ekspor kita itu komoditi atau commodity related products. Ketika harga-harga komoditas naik, kita itu justru diuntungkan. Nah, cuman permasalahannya, harga tinggi komoditi, sejarah membuktikan itu tidak pernah bertahan lama. Pasti akan turun ketika demand itu mengalami rasionalisasi, supply juga mengalami perbaikan. Nah, biasanya ketika harga komoditi turun, itulah krisis kemudian menghantam negara-negara yang menggantungkan diri pada komoditas. Jadi kita diuntungkan, tetapi tidak boleh bergantung kepada keberuntungan itu.